Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata para ulama dan para ulia, ya kan, mengapa semuanya kalau sedang beraktivitas bekerja, mengapa bilang kalau kerja itu mencari rizki, ya kan, mencari rizki dan mencari ridhonya dari kedua orang tua. Ini yang namanya rizki dari ridhonya kedua orang tua, menjalankan kita beraktivitas mencari kerjaan dan rizkinya, ya kan, gimana caranya dalam hidup. Mengapa dibilang gajian itu kan kalau kita kerja digaji. Gaji itu adalah maksudnya buat apa? Gajian itu buat apa? Kalau gajian dibilang bakal keluarga atau istri dan anak-anak, ya kan, atau itu bakal orang tua. Gajian itu bakal orang tua atau bakal keluarga dan anak-anak. Yang namanya gajian itu adalah ngajilah sepaham-pahamnya dan di dalam Al-Quran, dan sepaham-pahamnya dan dimaknakan dalam kehidupan. Kalau gajian itu kan dibagi, ya kan, dibagi hal 3 hal macam, atau itu bakal orang tua, ya kan, atau itu bakal istri, atau itu bakal anak, atau itu bakal dealer, ya kan, kalau ada yang pada kredit motor, ya kan, kalau ada yang pada kredit motor, ya kan dibagi. Begitu juga dengan ngaji itu dibagi kan. Mengapa dibilang ngaji itu dibagi? Bagi yang bermanfaat, bakal orang-orang yang beriman, bakal orang-orang yang bertakwa kepadaku, kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya ngaji, ya kan. Mengapa dibilang gajiannya sudah cukup untuk berbagi dengan sesama keluarga, ya kan. Mengapa yang namanya berkah sama yang tidak berkah, yang halal sama yang tidak halal, kan halal sama yang haram. Mengapa dibilang yang halal? Kalau kerja gitu kan kebanyakan orang kerja yang halal dan haram. Mengapa dibilang dua ini dalam kehidupan? Kadang orang kerja, emang semua orang sih bertanya, gua halal lo nyari kerjaan? Iya, halal. Kalau halal itu di dalam kerja, dibilang. Mengapa dibilang kerja itu halal? 1, kalau tidak dibuat bermanfaat jadinya haram. 2, kalau tidak digunakan yang baik menjadi haram. 3, kalau digunakan bakal hura-hura menjadinya haram. Mengapa dibilang haram? Kasih tahu contohnya, ya. Kalau kita gajian nih, kan orang kerja dibilangnya halal. Kalau halal itu kan halal gua kerja, semua orang kerja itu halal emang, tapi halal itu enggak dibuat sholat, jadinya haram. Kalau halal itu dibuat sholat, itu menjadinya halal. Halalkah di dalam hidup ini? Kalakah di dalam hidup ini? Kalau halal. Kalau haram itu halamat kebakar, jadi tidak bermanfaat dunia dan akhiratnya. Percuma kan kalau anak-anak zaman sekarang bilang, kalau sering pada ada yang pada cerewet dah. Kalau anak-anak zaman sekarang, gua halal nyari duit nih, kerja. Iya, karena kerja lu halal, gua bilang gitu, tapi nggak dibawa sholat menjadi haram. Gua bilang gitu, tengah malam poya-poya, tengah malam mabuk, tengah malam main game, mana mau jadi halal? Gua bilang gitu, menjadi haram. Gua bilang itu duit yang kau cari dari pagi sampai malam menjadinya kebakar. Gua bilang hilang, nyap semua, tiada artinya dan tidak ada bermanfaatnya. Kalau yang namanya halal itu ada bermanfaatnya. Satu, bakal kedua orang tua jadinya halal. Kedua, membagi istri dan anak menjadi halal. Ketiga, dibawa sholat itu menjadinya halal. Halalkah di dalam kehidupanku dan berkahku? Berkahku itu adalah berkahku dulunya seperti ini, yang dijalankan baginda Nabi kan berkahku. Kunya itu ku tolong dari Allah Subhanahu wa taala,
berikanlah hamba-hambaku yang terbaik. Makanya kan orang kebanyakan halal dan haram. Kan halal itu ada yang haram, kan dibilang halal dan haram. Haram itu kegunakannya kau buat maksiat di gaji kamu. Makanya anak zaman sekarang kerja, emang gue tahu lu pada kerja, gue tak gitu. Gue tahu lu pada kerja nyari duit setengah mati dan setengah mampus, gue ulang gitu. Tapi jadi enggak yang namanya halal, gue ulang gitu, menjadinya haram. Haram kehancuranmu karena kau buat hura-hura, ya kan, jadinya haram. Tidak baik. Yang dicontohkan baginda Nabi tidak seperti itu. Yang namanya nyari rezeki bekerja itu adalah yang namanya halal. Halalkan kedua orang tuamu, dan halalkan buat istri dan anak-anakmu, dan halalkan di dalam sholatmu, dan halalkan di dalam ngajimu, dan dihalalkan untuk berzikirmu, dan dihalalkan untuk selawatmu, dan dihalalkan untuk hal kebaikan. Itu menjadinya hal berkah. Berkah itu berkah tolongan Allah. Makanya orang kalau dibilang alhamdulillah berkah, berkah itu berkelongan dari Allah SWT. Makanya tiap itu mengucap alhamdulillah berkah. Berkah itu berkelongan dari Allah SWT. Kadang anak-anak zaman sekarang susah, yang namanya menyebut alhamdulillah aja susah amat, gue bilang gitu. Bismillah aja lebih susah lagi, gue bilang gitu. Anak-anak zaman sekarang kalau nyari kerjaan dapat duit demi nyelonong aja sekarang, zaman sekarang. Kalau pengen nyari rezeki yang berkah itu berkahkan orang tuamu, dan berkahkan kedua orang tuamu, dan berkahkanlah istrimu dan anak-anakmu, dan dalam sholatmu diberkahkan. Makanya berkah itu adalah berkat tolongan Allah SWT, biar menjadi rezekinya halal. Kan halal itu kan tahu kan, halalkanlah gimana caranya menjadi berkah dari pertolongan Allah SWT yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kan rezeki itu, gajian itu kan jadi bermanfaat. Ngajilah sebaik-baiknya mungkin di dalam Al-Quran, sebaik-baiknya kau pahami dan kau jalani adalah gajianmu. Karena gajian lu yang bisa menolong keluargamu, dan mengajilah yang bisa menolong dari keluargamu. Gajian itu bisa menolong keluargamu kan kalau sudah megang gajian. Kalau ngaji bisa menolong dunia dan akhirat juga. Kalau gajinya bakal menolong dunianya doang, makanya kalau ngajinya bakal menolong dunia dan akhirat. Gaji dan gajian, gajinya itu adalah menolong bakal dunianya doang. Makanya disuruh ngajilah, bakal menolong keluargamu juga dunia dan akhirat. Makanya disuruh sholat sama ngaji, sama berzikir, sama berselawat dan kebaikan. Itu yang menolong keluargamu nantinya. Kalau kata Rasulullah SAW, kadang orang nyari rezeki, kerja dari pagi pulang malam, nyari rezeki, pulang pagi pulang malam, tidak ada hasilnya yang dicari. Gue tahu kerjanya adalah halal, kalau kata dia mah kerja gue halal dari pagi sampai malam, tapi kalau nggak diiringin dengan sholat menjadi haram. Karena kenapa bilang jadi haram? Arakus lu, ya kan? Haram itu adalah arakus. Mengapa dibilang haram? Arakus itu rakus dengan dunia, tidak dibagi dengan sholatnya, jadi dibilang haram. Makanya dibilang haram itu adalah harakus. Di dalam Al-Quran haram itu adalah rakus kau dengan duniamu, akhiratnya tidak ada. Makanya diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW yang namanya haram. Haram itu adalah haram kan. Dia tahu kan, halal itu sama haram beda. Makanya halalkanlah di dalam beraktivitas kehidupanmu, dalam doa-doamu. Halalkanlah segala cobaanmu di dalam doa-doamu. Halalkanlah di dalam mengajimu. Semua berikut dengan kebaikannya itu dari halal. Kalahkanlah dalam beraktivitas dengan cobaan dan rintangan hidup itu dengan pakai sholat, makanya menjadi halal.
Kalau tidak menjadi halal menjadinya haram, harakus itu. Makanya diajarin dengan baginda Nabi Rasulullah SAW, kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak berselawat dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.